Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya absen dulu ya. Konara. Hadir, Bu. Oke, ada. Kofida. Saya, Bu. Oke, ada. Tintin. Hadir, Bu. Oke, ada. Nina. Hadir, Bu. Oke, ada. Nah, Budi. Tidak masuk, Bu. Budi sakit. Sakit apa? Apakah ada suratnya? Kata orang tuanya tadi, dia demam, Bu. Untuk suratnya sendiri sudah dititipkan kepada saya. Semoga cepat sembuh ya. Untuk suratnya nanti kamu kasihkan ke sekretaris agar dicatat. Wah, wajah kalian hari ini nampak cerah sekali ya. Saya yakin pasti kalian semua sudah sarapan. Sudah, Bu. Wah, bagus sekali. Dengan sarapan, kita bisa meningkatkan kefokusan kita dan juga tingkat konsentrasi kita untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, saya harap kalian tidak menganggap fisika itu sebagai pelajaran yang sulit, karena di sini kita akan belajar bersama-sama. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai gerak lurus. Saya yakin dulu waktu SMP materi ini sudah pernah dipelajari. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja jenis gerak lurus itu? Yang mau menjawab silahkan mengangkat tangan. Saya, Bu. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Menurut saya gerak lurus itu terbagi menjadi ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Nah, bagus sekali jawabannya. Jadi gerak lurus sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gerak vertikal sendiri merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas mengenai gerak lurus beraturan. Sebelum itu, kita juga akan membahas mengenai besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, lalu karakteristik pada gerak lurus beraturan, dan cara menggambar grafik pada gerak lurus beraturan. Untuk memulai materi hari ini, saya akan menampilkan PPT dan video pembelajaran. Saya harap kalian bisa menyimak video ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya tampilkan PPT mengenai gerak lurus. Jadi sebelum masuk mengenai materi gerak lurus, ini ada peta konsep. Untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Nah, ini sebelum membahas mengenai gerak lurus, ada gerak, ada juga besaran pada gerak lurus. Ini ada jarak dan perpindahan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Ini jenis-jenis gerak lurus, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gerak vertikal ini merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalian amati baik-baik
gambar atau animasi ini ya. Nah, dari animasi ini, hewan mana yang diam dan hewan mana yang bergerak? Dan apa alasan kalian bisa menyebut hewan itu diam dan bisa menyebut hewan itu bergerak? Ada yang tahu? Apa yang dapat kalian simpulkan dari animasi ini? Saya, Bu. Menurut saya, pada animasi tadi, hewan yang bergerak itu ada macan tutul dan juga anjing serta kucing. Sedangkan hewan yang diam tadi, kucing yang tidak berwarna putih, lalu ada burung, terus ada itik. Nah, dikatakan bergerak karena posisinya berubah dan dikatakan diam karena posisinya tidak berubah, Bu. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Titin. Hewan yang bergerak tadi itu ada macan tutul, ada anjing, dan juga ada kucing yang berwarna putih di atas atap. Sedangkan hewan yang diam tadi ada burung, lalu ada kucing yang warnanya tidak putih, setelah itu ada itik. Nah, dikatakan bergerak karena hewan tadi posisinya berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Sedangkan hewan yang diam tadi dikatakan diam karena posisinya tidak berubah terhadap suatu titik yang dijadikan titik acuan. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, jadi jawaban pertama kurang begitu tepat, tapi sudah bagus dan dilengkapi oleh jawaban yang kedua yang sudah lengkap. Nah, ini kapan benda dikatakan bergerak? Jadi benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang menjadikan sebagai titik acuan. Dan kapan benda dikatakan diam? Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukannya tidak berubah terhadap suatu benda yang menjadikan sebagai titik acuan. Ada yang ingin bertanya? Dari sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Saya tadi masih bingung, titik acuan itu apa ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apa itu titik acuan? Titik acuan merupakan titik yang dijadikan sebagai awal untuk mengukur perubahan posisi suatu benda. Nah, berikutnya kita amati animasi bola bergerak ini. Nah, dari animasi ini, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai gerak lurus itu? Jadi gerak lurus itu apa menurut kalian? Siapa yang ingin menjawab? Wah, hening sekali. Tidak apa-apa jika salah karena kita di sini belajar bersama-sama. Jadi tidak perlu takut untuk mengutarakan pendapat. Nah, berikutnya kita amati animasi bola bergerak ini. Nah, dari animasi ini, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai gerak lurus itu? Jadi gerak lurus itu apa menurut kalian? Siapa yang ingin menjawab? Wah, hening sekali. Tidak apa-apa jika salah karena kita di sini belajar bersama-sama. Jadi tidak perlu takut untuk mengutarakan pendapat. Saya, Bu, menurut saya gerak lurus bergerak suatu benda pada lintasan lurus, Bu. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, menurut saya gerak lurus itu keadaan di mana posisi benda berubah terhadap titik acuan pada lintasan lurus. Wah, senang sekali karena jawaban kedua anak tadi sudah benar. Saya sangat senang sekali karena kalian sudah memiliki pemahaman awal yang sangat bagus dan sudah berani mengutarakan pendapat kalian. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Nah, gerak lurus ini melibatkan banyak besaran, antara lain ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada kelajuan. Dari animasi ini, kalian bisa melihat terdapat bola yang ditendang, kemudian posisinya berubah dari A
ke B. Dari animasi ini, dapatkah kalian menyimpulkan apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ada di sini yang mau menjawab? Bagus, silahkan. Menurut saya, kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda, Bu. Kalau perpindahan itu merupakan perubahan posisi benda. Oke, benar. Jadi yang dikatakan Titin tadi benar, bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda. Jadi perpindahan ini hanya melibatkan posisi akhir dan juga posisi awal benda. Perpindahan ini merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Perpindahan ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif, tergantung dari kesepakatan. Jadi kita bisa kesepakati bahwa ketika benda bergerak ke kanan atau ke atas, maka perpindahannya positif. Jika benda bergerak ke kiri atau ke bawah, maka perpindahannya negatif. Nah, untuk jarak sendiri, jarak merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai saja, berbeda dengan perpindahan. Jadi, jarak ini selalu bernilai positif. Besaran kelajuan dan kecepatan. Kedua besaran ini sering dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda. Kelajuan melibatkan besaran jarak dan waktu. Jadi kelajuan ini melibatkan panjang lintasan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan melibatkan besaran perpindahan dan waktu. Jadi, kecepatan ini melibatkan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Jadi benda yang bergerak itu tidak selalu memiliki kelajuan yang sama. Kelajuan itu bisa berubah sesuai dengan lintasan yang dilalui. Seperti contoh, kota P dan kota H jika ditarik garis lurus memiliki jarak 150 km. Tetapi ketika seorang pengemudi berkendara dari kota P ke kota H di odometer tertera bahwa terdapat perpindahan 180 km. Mengapa itu tidak sama? Karena ketika mobil bergerak, mobil mengalami lintasan yang tidak lurus, biasanya bisa berbelok, bisa naik, bisa turun. Nah, inilah maka muncul istilah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Jadi, kelajuan rata-rata merupakan hasil bagi antara jarak total yang ditempuh benda terhadap selang waktunya. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Percepatan ini merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Dari animasi odometer ini, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai gerak lurus beraturan? Nah, dari video ini terlihat bahwa jarum odometer menunjukkan angka yang sama. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang mau berpendapat? Menurut saya, dari video speedometer yang menunjukkan angka tetap tadi itu menunjukkan bahwa kecepatan motornya tetap, Bu. Ada pendapat lain? Menurut saya, dari video speedometer tadi itu menunjukkan bahwa kelajuan motornya tetap, Bu. Nah, jadi sebenarnya odometer ini berfungsi untuk mengukur kelajuan benda. Jadi dapat disimpulkan dari video tadi bahwa kelajuan motor itu tetap. Nah, ini merupakan persamaan pada GLB. Bisa kalian lihat pada slide. Nah, mengingat bahwa kalian memiliki pemahaman yang sangat baik pada materi ini, maka video pembelajaran mengenai GLB ini akan saya berikan nanti ya. Nah, untuk lebih memahami mengenai GLB ini, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD dan melakukan presentasi. Oke, kelompok 1 saya pilihkan Konara dan Kofida. Untuk kelompok 2 saya pilihkan Nina dan juga Titin. Selamat bekerja, semoga kalian bisa lebih memahami materi dengan cara
berdiskusi bersama teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak akan menyuruh kalian untuk melakukan percobaan. Nah, tetapi saya akan menampilkan video animasi gerak lurus beraturan. Nanti dari data yang dihasilkan, kalian bisa menggambar grafik hubungan antara besaran-besaran pada gerak lurus tersebut. Alat yang pertama yaitu ini, mobil-mobilan atau kereta-keretaan. Kemudian sebuah rel, lalu ada power supply, ticker timer. Ticker timer ini berfungsi untuk merekam jejak dari kecepatan kendaraan tersebut. Kemudian ada penyangga, ini khusus untuk praktikum GLBB dipercepat. Ya, satu lagi ada pita ketik, ya, yang berfungsi untuk merekam jejak, ya, dari percobaan ini. Langsung aja ya, kita mulai percobaannya. Ini adalah rangkaian percobaan untuk menyelidiki karakteristik GLB, gerak lurus beraturan. Kita gunakan mobil-mobilan, kemudian dihubungkan dengan pita ketik, ya, seperti ini. Kita akan menyalakan. Jarak antar titik yang dibentuk adalah sama. Itu menandakan kecepatan benda selalu konstan setiap saat. Setelah kalian mengamati percobaan gerak lurus beraturan dengan menggunakan ticker timer tadi, kalian amati animasi gerak mobil yang bergerak lurus beraturan berikut ini. Nah, setelah itu, setelah ditampilkan data pengamatan, kerjakan soal pada LKPD. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu? Oke, baik, silakan dilanjutkan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silahkan kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Pada soal pertama ini terdapat mobil yang bergerak dari A ke B dengan kelajuan yang tetap dalam selang waktu T detik. Nah, jarak A ke B ini sama dengan jarak B ke C. Jadi, waktu yang diperlukan mobil untuk bergerak dari A ke C itu 2T detik. Nah, gerak mobil pada ilustrasi ini merupakan gerak lurus beraturan karena mobil bergerak pada lintasan lurus dengan jarak yang sama, yaitu dari A ke B itu jaraknya sama dengan waktu yang sama, dan dari B ke C jaraknya itu sama dengan jarak A ke B dengan waktu yang sama, sehingga kelajuannya tetap. Nah, ini merupakan data hasil percobaan gerak lurus beraturan yang telah ditampilkan oleh Bu Guru. Nah, ini merupakan grafik hubungan antara jarak dan waktu. Grafik ini berbentuk garis lurus miring. Nah, ini menunjukkan bahwa pada selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Grafik hubungan antara kelajuan terhadap waktu. Nah, sebelum mencari grafik ini, maka dicari dulu kelajuannya. Setelah dengan jarak dibagi dengan waktu. Setelah itu digambar grafiknya. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa grafik berbentuk lurus horizontal. Artinya, ini menunjukkan bahwa kelajuan mobil itu selalu tetap dalam selang waktu tertentu. Ini merupakan
merupakan grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa grafik berbentuk lurus horizontal pada X0 dan Y0. Artinya di sini percepatannya 0 atau konstan. Contoh dari gerak lurus beraturan. Yang pertama ada kapal laut yang bergerak dengan kelajuan tetap dalam selang waktu tertentu. Lalu ada kereta api yang bergerak dengan kelajuan tetap dengan selang waktu tertentu. Dan ada sepeda yang bergerak di jalan dengan kelajuan tetap dalam selang waktu tertentu. Nah, kesimpulannya, benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Sedangkan gerak lurus beraturan sendiri merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap pada selang waktu tertentu. Untuk mencari jarak pada gerak lurus beraturan ini dapat digunakan persamaan S sama dengan V kali T. Ini merupakan grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama ada grafik hubungan antara jarak dan waktu. Ini berbentuk lurus miring. Nah, jadi menunjukkan bahwa pada selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Lalu grafik yang kedua ini merupakan grafik hubungan antara kelajuan dan waktu. Nah, grafiknya berbentuk lurus horizontal. Artinya ini kelajuan benda itu tetap. Nah, selanjutnya ada grafik percepatan terhadap waktu. Pada grafik ini menunjukkan bahwa percepatannya itu konstan bernilai 0. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Oke, silahkan. Saya Bu, pada grafik hubungan antara kelajuan dan waktu tadi, kenapa bisa ada persamaan S sama dengan V kali T, Bu? Oke, kelompok 1, silahkan kalian berdiskusi. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan salah satu dari kalian untuk mewakili menjawab. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan berusaha menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh penanya. Jadi, mengapa di grafik hubungan antara V dan T tadi terdapat persamaan S sama dengan V kali T? Jadi, jika dilihat lagi grafiknya, maka luasan di bawah kurva itu bisa digunakan untuk mencari jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, panjangnya itu adalah T dan lebarnya itu V. Itu bisa digunakan untuk mencari jarak yang ditempuh oleh benda. Sekian dari jawaban kami. Apakah ada feedback? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan yang telah diajukan dan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1. Silahkan diskusi dilanjutkan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Adakah pertanyaan lagi? Tidak ada, Oke, Bu. kalau begitu, silahkan kelompok 1 untuk mengakhiri presentasinya, dan setelah itu, kelompok berikutnya maju untuk presentasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 2 yang beranggotakan saya Nina dan rekan saya Tintin, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD dari kelompok kami. Pada soal nomor 1 ini terdapat mobil yang bergerak dari titik A ke titik B dengan kelajuan tetap selama T detik. Itu pun juga sama ketika mobil bergerak dari B ke C. Jadi waktu yang diperlukan dari A ke C adalah 2T detik. Lalu gerak mobil ini merupakan gerak lurus beraturan karena mobil ini bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus. Nah, ini merupakan data dari hasil animasi percobaan gerak lurus beraturan. Nah, setelah itu akan dibuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu, kelajuan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Pada grafik GLB hubungan antara jarak terhadap waktu, grafik yang dihasilkan berbentuk garis lurus miring. Nah, ini menunjukkan bahwa pada selang waktu yang sama, benda bergerak dengan jarak yang sama. Lalu,
Lalu selanjutnya ada grafik hubungan antara kelajuan terhadap waktu. Nah, sebelum mencari grafik ini, maka dicari dulu kelajuannya dengan cara membagi jarak terhadap waktu, sehingga diperoleh bahwa kelajuannya itu sama. Nah, dari grafik hubungan antara kelajuan terhadap waktu berbentuk garis lurus horizontal, menunjukkan bahwa pada GLB kelajuan selalu tetap untuk selang waktu kapanpun. Nah, ini merupakan grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa pada gerak lurus beraturan, percepatan bernilai 0. Nah, grafiknya berbentuk lurus horizontal. Nah, selanjutnya ada contoh dari gerak lurus beraturan. Hampir sama seperti yang telah disampaikan kelompok 1 tadi, bahwa contoh dari gerak lurus beraturan itu seperti kereta api yang melaju dengan kecepatan konstan dalam selang waktu tertentu. Lalu ada pengendara becak yang mengayu becak dengan kelajuan tetap dalam selang waktu tertentu. Lalu ada orang mengendarai sepeda motor dengan kelajuan tetap dalam selang waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan konstan pada selang waktu tertentu. Nah, pada GLB ini percepatannya 0. Besaran jarak pada GLB ini dapat dihitung dengan persamaan S sama dengan V kali T, dengan S merupakan jarak, V merupakan kelajuan, dan T merupakan waktu. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa jarak itu sebanding dengan kelajuan. Nah, pada GLB percepatannya 0, sehingga jarak yang ditempuh benda akan mengalami perpindahan yang sama tiap satuan waktu. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya, tadi kan di hasil presentasi, di grafik hubungan antara jarak dan waktu, itu kan grafiknya berbentuk garis miring ke atas kan. Nah, kemiringan grafik itu atau sudut kemiringan dari grafik itu apakah memiliki arti tertentu ya? Silahkan untuk kelompok 2 berdiskusi. Setelah itu menyampaikan jawabannya dengan diwakili oleh salah satu anggota kelompok. Menurut kelompok kami, semakin besar sudut yang terbentuk pada grafik hubungan antara jarak terhadap waktu, atau semakin besar sudut kemiringan di grafik itu menunjukkan bahwa kelajuan benda semakin besar. Saya kira presentasi hari ini cukup. Bagi kelompok penyaji, silahkan untuk menutup presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji sudah benar, dan apa yang ditanyakan juga sudah bagus. Jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji juga sudah tepat. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kita telah belajar mengenai apa itu gerak, kapan benda dikatakan bergerak, kapan benda dikatakan diam, dan juga besaran yang ada pada gerak lurus. Nah, besaran pada gerak lurus ini ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, dan juga ada kecepatan. Jarak dan perpindahan sering dianggap sama, tetapi berbeda. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak ini merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Perpindahan ini memiliki nilai dan arah. Perpindahan melibatkan posisi akhir dan posisi awal benda. Nah, selain itu ada kecepatan dan kelajuan. Kedua besaran ini juga sering dianggap sama, tetapi berbeda. Kelajuan melibatkan besaran jarak dan waktu, sehingga kelajuan ini merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, karena kecepatan melibatkan perpindahan dan waktu. Nah, selanjutnya ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan ini terdapat 3 grafik.
grafik hubungan antara jarak dan waktu, grafik hubungan antara kelajuan dan waktu, dan grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Pada grafik hubungan antara jarak dan waktu tadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut kemiringan dari grafik, maka menunjukkan semakin besar kelajuan dari benda. Nah, dari grafik hubungan antara kelajuan dan waktu juga dapat disimpulkan bahwa luasan daerah di bawah grafik menunjukkan jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, setelah kita melakukan kegiatan presentasi dan diskusi tadi, Ibu akan memberi kalian 5 soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, selain itu, Ibu akan memberi kalian lembar penilaian antar teman dan lembar penilaian pribadi. Kalian bisa isi ini setelah kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, untuk pengerjaan soalnya ini bersifat closed book. Jadi saya harapkan kejujuran kalian dalam mengerjakan soal. Saya kira waktunya sudah cukup. Sekarang sudah waktunya kalian untuk mengerjakan lembar penilaian antar teman dan juga lembar penilaian pribadi. Setelah itu, kumpulkan bersama jawaban soal tadi. Saya sangat senang karena kegiatan pembelajaran hari ini yang meliputi tanya jawab, presentasi, dan diskusi berjalan dengan sangat baik. Nah, saya harap kalian tetap semangat belajar dan apa yang telah kita pelajari hari ini dibuka lagi di rumah, dibaca lagi agar kalian lebih paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan. Ibu harap kalian sebelumnya telah membaca di rumah agar ketika mempelajari di sekolah kalian lebih paham. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.